Halo saudara, selamat datang lagi di dalam Sela. Saya menghargai setiap saudara yang memeluangkan waktu untuk saudara datang kepada Tuhan, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita memulai Sela kita di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk kuasa Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, berbicara, menguatkan, menyegarkan, dan memberikan pengertian yang baru sehingga setiap kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus. Kaulah penciptaku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku, sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku, Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu,
Beberapa waktu yang lalu, Surabaya dilanda hujan angin yang cukup besar dan menyebabkan banyak pohon yang patah dahannya di mana-mana dan bahkan banyak yang tumbang. Di dekat rumah saya ada satu pohon yang tumbang seluruhnya, sehingga saya bahkan bisa melihat tunggul dan akar-akarnya keluar gitu ya. Nah saudara, jika misalnya diselidiki, maka kita akan menemukan apa sih yang menyebabkan sebuah pohon itu bisa tumbang, sedangkan yang lainnya kayaknya baik-baik saja. Selain tentu saja karena hujan angin yang ekstrim dan juga mungkin karena lokasi pohon yang kebetulan pas di jalur angin gitu ya. Maka faktor lain yang menjadi penyebab robohnya sebuah pohon adalah akarnya kurang kuat. Nah saudara, Alkitab beberapa kali berbicara mengenai pentingnya akar. Seperti contohnya di perumpamaan tentang seorang penabur di Lukas 8 ayat 13. Di sana dikatakan demikian, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Contoh yang lain saya akan bacakan di Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana ada hal-hal baru yang tidak bisa diprediksi datang silih berganti, kita perlu memiliki kehidupan yang berakar di dalam Tuhan. Sehingga meskipun ada angin hujan melanda, namun kehidupan kita tetap bisa stabil di dalam Dia. Sama seperti akar yang ada di bawah tanah yang tidak terlihat dan di sana menyerap nutrisi bagi kehidupan dan pertumbuhan pohon, demikian juga kita perlu selalu berada di tempat yang rahasia dengan Tuhan, tempat yang tersembunyi, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa dan firman. Di sanalah kita beroleh kekuatan, penghiburan, hikmat dan semangat yang baru untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi setiap hari. Demikian juga keberbuahan hidup kita yang membuat hidup kita menjadi berkat bagi dunia ditentukan oleh seberapa baik akar kita berada di dalam Tuhan. Saudara, akar yang kuat inilah yang akan menjadi faktor pembeda mengapa ada pohon yang tetap tegak berdiri sedangkan yang lain tumbang setelah ada angin hujan. Saat ini saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana kita berakar di dalam Tuhan, tapi saya akan membahas mengenai kehidupan yang stabil di dalam Kristus, khususnya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perubahan dan goncangan ini. Dan kita akan belajar secara khusus mengenai hal ini dari kehidupan dan juga pengajaran Rasul Paulus. Saudara, Paulus dapat dikatakan adalah orang yang bisa kita teladani dari kestabilan pelayanannya, juga dari bagaimana dia mengakhiri kehidupannya. Mari kita mulai dengan membaca 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara, inilah doa saya bagi kita semua, yaitu bahwa suatu hari nanti kita bisa mengklaim bahwa kita telah bertanding dengan baik dalam kehidupan ini dan telah memelihara iman kita sampai pada akhirnya. Ada 3 hal yang kita perlu pahami mengenai kestabilan di dalam Kristus ini. Yang pertama, kestabilan di dalam Kristus adalah tentang penyertaan Allah dan bukan ketiadaan masalah. Kestabilan kehidupan kita bersama Tuhan bukan berarti kehidupan yang tanpa permasalahan. Paulus menulis di 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus mengalami semua kesukaran dan penderitaan, namun dia tetap bisa bangkit karena hidupnya stabil berakar di dalam Kristus, saudara. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa masalah. Yang Tuhan janjikan adalah akan ada selalu penyertaan Allah. Ada amin, saudara. Itulah pentingnya kita berakar dan stabil dalam Tuhan, sehingga sewaktu ada masalah datang silih berganti, kita tidak menjadi patah semangat atau tumbang, tapi kita selalu akan bangkit dan kembali bersemangat di dalam Tuhan. Mungkin betul ada waktunya kita jatuh tergeletak, kita rasanya mau menyerah, namun jika akar kita kuat dalam Tuhan, maka selalu akan ada Tuhan yang menyertai kita, dan kita pasti diberi kekuatan untuk bertahan melewati semuanya. Yang kedua, saudara, kestabilan rohani adalah tentang kemajuan, bukan kemandekan. Sama seperti pohon yang sehat, yang memiliki akar yang baik, pasti akan bertumbuh. Maka jika kita memiliki kehidupan yang stabil, berakar dengan Tuhan, kita pun pasti bertumbuh. Salah satu tanda kestabilan rohani adalah adanya pertumbuhan, perubahan karakter, dan keberbuahan
Paulus menulis di 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang memilih untuk berakar dalam Dia dan memiliki kestabilan dalam Kristus, yaitu bahwa kita semua akan diubah semakin hari semakin seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus berarti kita akan semakin memiliki kasih, karakter, perilaku, dan hikmat Kristus. Atlet profesional memahami bahwa sewaktu dia secara stabil, konsisten, menjaga pola makan, pola tidur, pola latihan, maka akan ada hasil yang didapat. Saya pernah membaca sebuah artikel yang bercerita tentang seorang pemain muda dari klub kesayangan saya, Arsenal. Di mana walaupun dia adalah atlet yang sangat berbakat, namun dia suka makan sembarangan sehingga staminanya sering tidak prima. Namun sejak dia disediakan koki khusus, koki pribadi di rumahnya untuk memasakkan makanan yang tepat buat dia, maka perlahan tapi pasti performanya semakin baik. Kestabilan mungkin bisa terdengar membosankan, sama seperti seorang pemain golf yang harus melakukan gerakan yang persis sama setiap hari, mungkin ribuan kali. Namun hasil atau buah dari kerja keras selalu jauh lebih manis daripada penyesalan karena kemalasan. Hal yang ketiga berkaitan dengan kestabilan dalam Kristus adalah ini, saudara. Kestabilan dalam Kristus bukan berarti kehidupan tanpa kelemahan, tetapi kehidupan di mana kuasa Allah akan dinyatakan melalui kelemahan kita itu. Paulus mengalami kelemahan yang dia sebut sebagai duri dalam daging atau utusan iblis yang menggocoh memukulinya dengan keras. Kita tidak tahu persis apa sih duri dalam daging Paulus ini. Suatu hari nanti di surga saya ingin tanya kepada beliau, apa Pak maksudnya duri dalam daging itu? Namun yang jelas saudara, Paulus mengalami banyak kelemahan dalam hidupnya dan pelayanannya. Dan itu bukan berarti dia tidak memiliki kestabilan dalam Kristus. Dan memang berbeda dengan pola pikir dunia yang memandang kelemahan sebagai aib atau hal yang harus disembunyikan. Rasul Paulus itu justru berkata bahwa dia bermegah, dia berbangga dengan kelemahan-kelemahannya tersebut. Mengapa dia berkata demikian, saudara? Mari kita membaca di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Saudara, dalam hikmat dan kedaulatannya, Allah itu mengizinkan kita mengalami kelemahan dengan satu alasan, yaitu supaya melalui kelemahan kita itu, kuasa Kristus turun menaungi kita dan kita menjadi kuat oleh kuasanya yang sempurna. Kadang kita bisa berpikir kuasa Tuhan itu dinyatakan saat kita berdoa, saat kita beriman, di mana itu bisa saja terjadi. Namun ada satu cara alkitabiah supaya kuasa Kristus dinyatakan dalam hidup kita, yaitu melalui kelemahan kita. Jadi saudara, kestabilan kita dalam Kristus bukan berarti kita terus-menerus kuat dalam Tuhan, namun kita bisa mengalami kelemahan dan itu baik. Karena Kristus akan menyatakan kuasanya kepada kita, sehingga kita bisa tetap kuat dan stabil dalam Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, ada 3 hal yang kita perlu pahami mengenai kestabilan kita dalam Kristus. Yang pertama, kestabilan dalam Kristus adalah tentang penyertaan Allah dan bukannya ketiadaan masalah. Yang kedua, kestabilan dalam Kristus adalah tentang kemajuan, pertumbuhan, bukan kemandekan atau stagnasi, bukan. Yang ketiga, kestabilan dalam Kristus bukan berarti kehidupan tanpa kelemahan, tapi kehidupan di mana kuasa Allah akan dinyatakan melalui kelemahan kita itu. Saya akan mengakhiri dengan membacakan satu ayat dan sebuah kutipan. Kolose 1 ayat 17, dia katakan, ia atau Yesus terlebih dahulu ada dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Atau dalam bahasa Inggrisnya dia katakan, he is before all things and in him all things hold together. Di dalam Kristus segala sesuatu itu terikat, dipegang oleh dia. Dia memegang seluruh apa yang ada di muka bumi ini, saudara. Dan saya akan mengakhiri dengan kutipan seorang teman saya, hamba Tuhan dari Filipina, yang mengatakan, stability is found in Christ's ability to hold things together. Kestabilan itu ditemukan di dalam Kristus yang memegang, yang menjaga semuanya tetap bersama-sama. Saudara, pada akhirnya Kristuslah
yang menjadi alasan mengapa kita bisa memiliki kehidupan yang stabil di dalam Dia, di tengah-tengah dunia yang penuh goncangan dan penuh perubahan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu ini di mana kami boleh belajar tentang apa itu artinya memiliki kehidupan yang stabil di dalam Kristus. Dan kami tahu, kami diingatkan bukan karena kami baik, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena ada Kristus yang memegang hidup kami. Dan semuanya terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Hamba mau berdoa Tuhan, di tengah-tengah dunia yang selalu berubah, tolong kami untuk selalu berpegang pada Kristus, dan kami tahu Kau juga memegang hidup kami, sehingga everything is gonna be alright, semuanya akan baik-baik saja di dalam Kristus. Kami mengucap syukur, segala hormat kemuliaan bagi Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.